itu sunyi. Hanya suara jangkrik dari balik rumpun bambu menemani Surya yang duduk di teras rumah kayunya. Angin dingin berhembus, membawa aroma tanah basah sehabis hujan. Wajahnya muram, keningnya berkarut, dan mata sayunya menatap kosong ke arah jalan desa yang gelap. Pikiran Surya penuh dengan hutang yang menjerat. Sawahnya gagal panen 2 kali berturut-turut. Uang sewa tanah dari rentenir belum juga dibayar. Sementara kabar terakhir, rumahnya akan segera disita. Ratri, istrinya, keluar sambil menggendong Arga, anak sematawayang mereka yang baru berusia 10 tahun. Anak itu tertidur pulas di pelukan ibunya. Ratri duduk di samping Surya, menatap wajah suaminya dengan resah. "Mas, jangan terlalu dipikirkan. Rezeki itu sudah diatur," ucap Ratri lirih. Surya menghela napas panjang. "Kau tidak mengerti, Rat, utang kita menumpuk. Kalau besok tak bisa bayar, kita akan terusir dari rumah ini. Apa kau mau lihat anakmu tidur di jalanan?" Kalimat itu membuat Ratri terdiam. Air matanya menetes. Ia tahu suaminya lelah, tapi ia juga tahu ada hal-hal yang sebaiknya tidak ditempuh demi uang. Malam itu, perdebatan mereka hanya berakhir dengan hening. Keesokan harinya, seorang lelaki tua datang berkunjung. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya tajam penuh rahasia. Dialah Ki Wira, dukun yang sudah lama terkenal di desa karena kesaktiannya. Orang jarang berani mendekatinya, kecuali mereka yang benar-benar terdesak. Dengan tongkat kayu hitam di tangan, Ki Wira duduk di depan Surya. "Aku tahu masalahmu," kata Ki Wira pelan, tapi menusuk. "Kau ingin membayar utangmu, kau ingin kaya. Ada jalan cepat, Surya. Tapi ingat, setiap jalan memiliki harga." Surya menatapnya dengan campuran takut dan penasaran. "Harga apa yang kau maksud, Ki?" Ki Wira tersenyum tipis, bibirnya bergetar seolah menyembunyikan sesuatu. "Harga yang lebih berharga dari emas. Darah dagingmu sendiri." Ucapan itu membuat Surya bergidik. Namun bayangan rumah yang akan hilang, anak yang akan kelaparan, lebih menakutkan daripada ancaman gaib. Ia hanya diam, menunggu penjelasan lebih jauh. Malam Jumat Kliwon, Surya mengikuti Ki Wira menuju hutan bambu di tepi desa. Langkah mereka hanya ditemani cahaya bulan separuh di tengah hutan. Ki Wira menyalakan dupa, menggambar lingkaran merah dengan darah ayam. Suara mantra kuno mengisi udara, membuat bulu kuduk Surya meremang. "Mulai malam ini, tubuhmu akan berubah. Kau akan menjadi babi ngepet. Pergilah mencuri harta, tetapi jangan pernah tertangkap. Dan ingat, setiap 7 malam, tumbal darah harus kau serahkan. Kalau tidak, keluargamu lah yang jadi bayarannya." Surya tertegun, tubuhnya bergetar hebat. Namun sebelum ia sempat menolak, Ki Wira menepukkan telapak tangannya ke dada Surya. Seketika tubuh Surya panas, kulitnya melepuh dan pandangannya menghitam. Ia berteriak, tapi suaranya berubah jadi dengusan. Kakinya berubah. Pendik tubuhnya membengkak, bulu hitam tumbul di sekujur badan. Surya sudah bukan manusia lagi, ia kini seekor babi hitam besar dengan mata merah menyala. Dalam wujud itu, ia berlari ke desa. Setiap rumah yang ia dekati, uang dan emas entah bagaimana berpindah ke tubuhnya. Surya merasakan kekuatan baru. Perasaan tamak bercampur dengan ketakutan. Menjelang fajar, ia kembali ke hutan. Tubuhnya perlahan kembali ke wujud manusia, telanjang, penuh lumpur, dan bau anyir darah. Ki Wira menyambutnya dengan senyum mengerikan. "Selamat datang di jalan kekayaan, Surya. Ingatan, ini baru permulaan." Ketika ia pulang, Ratri melihat suaminya berjalan terhuyung dengan pakaian kompang-camping, tubuh kotor, dan mata yang tak lagi sama. Hatinya bergetar, firasat buruk menyelimuti. Pagi itu, suasana rumah Surya terasa berbeda. Di atas meja kayu rayat, berserakan kepingan emas dan uang kertas tebal. Surya menatap harta itu dengan mata berbinar, seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Jantungnya berdegup cepat, antara gembira dan takut. Ratri, yang baru keluar dari dapur, terbelalak melihat tumpukan harta itu. "Mas, dari mana semua ini?" tanyanya dengan suara bergetar. Ia tak berani menyentuhnya. Surya terdiam sejenak, kemudian tersenyum getir. "Anggap saja, rezeki yang tak terduga. Kita bisa bayar hutang, Rat, kita bisa hidup layak, Arga bisa sekolah tinggi." Namun hati Ratri menolak percaya. Nalurinya sebagai seorang istri tahu, ada yang tidak wajar. Ia menatap suaminya, mencoba membaca sorot matanya. "Mas, jangan bilang kau lakukan sesuatu yang melanggar. Aku takut." Surya mengalihkan pandangan. Ia tak sanggup bercerita,
bahwa semalam ia berlari sebagai makhluk babi besar, mencuri harta warga desa. Bayangan tubuh berbulu, gigi tajam, dan mata merah masih melekat dalam ingatannya. Hari itu juga Surya membawa emas dan uang untuk melunasi hutang pada rentenir. Orang-orang desa terkejut melihat perubahan drastisnya. Pak Lurah Darmo, yang sedang duduk di warung kopi, memperhatikan dengan tatapan penuh tanya. Cepat sekali Surya bangkit. Baru kemarin dia terpuruk, sekarang sudah membayar semua utangnya. Gumam Pak Lurah dalam hati. Beberapa hari kemudian, cerita kehilangan mulai terdengar. Warga mengeluh uang simpanan lenyap dari kotak kayu. Perhiasan menghilang dari kamar. Bahkan seekor kambing hilang tanpa jejak. Anehnya, tak ada pintu yang rusak, tak ada jejak pencuri. Hanya tanda aneh, tanah berbekas seperti telapak kaki babi. Pak Lurah mulai gelisah. Ia mengumpulkan beberapa warga dan berkata, "Aku curiga ini ulah babi ngepet. Kalian tahu legenda itu kan? Hewan jadi-jadian yang mencuri harta orang." Warga saling berpandangan, rasa takut menyebar. Sementara itu, di rumah Surya, suasana semakin mencekam. Ratri menemukan darah menetes di lantai dekat kamar Arga saat ia telusuri. Ternyata berasal dari jari kecil anaknya. Luka tipis, seolah ada sesuatu yang sengaja menggores. Arga berkata polos, "Aku nggak tahu, Bu." Tiba-tiba saja berdarah. Hati Ratri bergetar hebat. Ia menatap Surya dengan penuh curiga. "Mas, apa hubungannya luka anak kita dengan semua harta ini?" Suaranya bergetar. Surya terdiam lama. Malam itu, ia kembali menemui Ki Wira. Dukun tua itu duduk di depan api unggun. Asap dupa mengepul di sekelilingnya. "Bagus, Surya," ucap Ki Wira dengan senyum licik. "Kau sudah menerima harta pertama. Tapi ingat, ini baru permulaan. Tumbal darah tak bisa dihindari. Setiap 7 malam, harus ada darah manusia. Kalau tidak, pesugihan ini akan menuntut lebih. Dan keluargamulah yang akan menjadi bayarannya." Surya gemetar, wajahnya pucat. Ia tak berani membantah. Kata-kata Ki Wira menancap dalam-dalam di kepalanya. Malam itu, Ratri terbangun. Ia melihat Surya berdiri di depan ranjang Arga, menatap anak itu dengan wajah muram, tangan mengepal. Ratri segera memeluk anaknya, mata penuh amarah dan ketakutan. "Apa yang kau lakukan, Mas?" Surya hanya terdiam, lalu berjalan keluar rumah tanpa menjawab. Di luar, bulan purnama menggantung pucat di langit. Surya menatapnya lama. Sementara suara Ki Wira bergema di kepalanya, "Darah keluargamu, atau kekayaanmu lenyap." Surya tak bisa tidur. Kata-kata Ki Wira menggema di kepalanya, "Darah manusia, darah keluargamu sendiri." Ia duduk di tepi ranjang, menatap Ratri dan Arga yang terlelap. Nafas anaknya terdengar tenang, polos tanpa dosa. Namun dalam benak Surya, suara Ki Wira terus mendorong, harta takkan bertahan tanpa tumbal. Pagi harinya, Ratri menemukan Surya duduk di depan rumah. Wajahnya pucat. Ia tak banyak bicara, hanya menatap jauh ke arah sawah kering yang terbakar matahari. Ratri mencoba menyentuh bahunya, tetapi Surya menghindar. "Mas, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku lihat kau semakin aneh?" tanya Ratri dengan cemas. Surya hanya menjawab singkat, "Semua demi kita, Rat, demi Arga." Hari-hari berikutnya, Surya semakin gelisah. Harta yang ia bawa pulang makin banyak, tetapi rasa takut di wajahnya juga makin jelas. Warga desa mulai panik, kehilangan kian merajalela. Ibu-ibu berteriak uangnya lenyap, bapak-bapak kehilangan hasil panen. Bahkan emas kawin seorang pengantin baru hilang tanpa bekas. Dan selalu ada tanda aneh, bekas jejak babi di tanah. Pak Lurah Darmo semakin curiga. Malam-malam ia berkeliling desa, membawa lampu minyak, mencoba mencari siapa dalangnya. Ia tahu legenda babi ngepet, dan ia mulai yakin desanya kini diganggu makhluk itu. Di rumah Surya, ketegangan semakin memuncak. Suatu malam, Surya memegang pisau kecil. Tangannya gemetar. Ia mendekati tempat tidur Arga yang tengah pulas. Dengan hati hancur, ia menggores ujung jari anaknya perlahan. Darah merah menetes, jatuh ke dalam botol kecil yang ia sembunyikan. Arga meringis dalam tidur, tapi tak terbangun. Surya segera pergi menemui Ki Wira di hutan bambu. Ia menyerahkan botol kecil berisi darah itu. Ki Wira tersenyum, giginya yang kuning tampak jelas. "Bagus, Surya, kau sudah memilih jalanmu. Ingat, ini baru awal. Semakin besar hartamu, semakin besar tumbal yang diminta." Surya merasa perutnya mual. Ia ingin muntah, tetapi di kepalanya ia teringat rumah baru, sawah luas, pakaian bagus,
dan senyum Arga saat bisa sekolah dengan layak. Ia menutup rapat hatinya, menekan rasa bersalah dalam-dalam. Namun Ratri bukan perempuan bodoh. Ia menemukan kain di ranjang Arga penuh bercak darah kecil. Dengan hati berdebar, ia memeriksa jari anaknya. Ada luka tipis, seolah digores dengan sengaja. Arga hanya berkata polos, "Entah kenapa, Bu, perih sekali, tiba-tiba berdarah." Ratri merasa dadanya sesak. Malam itu, ia memperhatikan Surya pulang dengan mata kosong. Wajahnya penuh keringat. Ia tak tahan lagi. "Mas, apa yang kau lakukan pada anak kita?" bentak Ratri dengan suara bergetar. Surya terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Hanya suara Kiwira yang lagi-lagi bergaung di kepalanya, "Sekali kau masuk, tak ada jalan keluar." Di kejauhan, gunggungan anjing desa terdengar bersahut-sahutan. Pak Lurah yang berjaga malam itu menemukan jejak babi besar menuju hutan. Ia berbisik pada warga yang menemaninya, "Kita harus bersiap. Babi ngepet itu pasti akan kembali." Sementara di rumah Surya, Ratri memeluk Arga erat-erat, seolah melindungi anak itu dari sesuatu yang tak terlihat. Matanya menatap suaminya dengan campuran takut, marah, dan sedih. "Mas, jangan sampai kau serahkan anak kita. Aku tidak akan diam." Surya menunduk, air mata jatuh membasahi pipinya. Namun di lubuk hatinya, ia tahu perjanjian dengan Kiwira sudah mengikat, dan harga yang harus dibayar akan semakin berat. Malam-malam penuh teriakan warga yang kehilangan harta. Ada yang kehilangan beras 1 karung. Ada pula yang mendapati uang simpanan raib begitu saja. Semua jejak mengarah pada satu hal, babi ngepet. Pak Lurah Darmo tak tinggal diam. Ia mengumpulkan beberapa pemuda desa yang berani, membawa obor dan keris peninggalan leluhur. "Kita tidak boleh membiarkan makhluk itu terus menghisap hasil kerja kita," katanya tegas. Malam itu, mereka menyebar, berjaga di simpang jalan, dekat hutan bambu tempat orang sering melihat sosok aneh berlari. Namun babi itu licin. Setiap kali mereka mendekat, suara derap langkah seperti makhluk berkaki 4 terdengar jauh, seolah mengejek. Sementara itu di rumah Surya, Ratri tak bisa tidur. Kata-kata suaminya yang penuh misteri terus menghantui pikirannya. Ia teringat luka kecil di jari Arga, teringat tatapan kosong Surya yang seperti menyimpan beban berat. Hatinya meronta. Ia yakin ada sesuatu yang disembunyikan Surya. Ketika tengah malam tiba, Ratri diam-diam mengikuti suaminya. Surya berpakaian serba hitam, membawa kantong kain kecil. Ia melangkah keluar rumah tanpa menyadari istrinya membuntuti dari kejauhan. Langkah Surya terhenti di hutan bambu, tempat ia bertemu Kiwira. Dari balik pohon, Ratri menyaksikan pertemuan itu dengan mata terbelalak. Kiwira berdiri dengan tongkat kayu hitam, wajahnya penuh senyum menyeramkan. Surya menyerahkan botol berisi darah Arga. Kiwira mengangguk puas. "Bagus, Surya, kau sudah mulai paham. Tapi ingat, babi ngepet yang kau jalankan hanya akan semakin lapar. Kalau kau tak memberinya lebih banyak darah, ia akan mencari sendiri. Dan saat itu, kau tak bisa lagi mengendalikannya." Ratri menutup mulutnya, menahan jeritan. Dadanya berdegup kencang. Ia kini tahu benar, suaminya terlibat dalam pesugihan babi ngepet. Surya pulang dengan wajah muram. Sementara Ratri lebih dulu berlari kembali ke rumah, berpura-pura tidur saat suaminya masuk. Malam itu ia menangis tanpa suara, memeluk Arga erat-erat. Dalam hati ia bersumpah, ia akan melindungi anaknya, walau harus melawan suaminya sendiri. Keesokan paginya, kabar gempar mengguncang desa. Seekor babi hitam besar terlihat berlari di pematang sawah. Warga yang panik melemparinya dengan batu. Tapi babi itu lincah, berlari menuju arah hutan. Pak Lurah segera mengumpulkan warga. "Kita harus menangkapnya. Kalau tidak, desa ini akan habis." Surya mendengar kabar itu dari jauh. Wajahnya pucat pasi. Ia tahu babi itu adalah dirinya sendiri dalam wujud pesugihan. Jika tertangkap, rahasianya terbongkar. Di sisi lain, Ratri diam-diam menemui Pak Lurah. Dengan suara lirik ia berkata, "Pak, saya tahu sesuatu tentang babi itu, tentang siapa yang mengendalikannya." Pak Lurah terdiam, menatap Ratri dengan kening berkerut. "Apa maksudmu, Rat?" Namun sebelum Ratri sempat menjawab, suara gonggongan anjing terdengar keras dari arah hutan. Warga berteriak-teriak, tanda mereka menemukan jejak segar babi ngepet. Ratri menggenggam tangan Pak Lurah erat. Matanya berkaca-kaca. "Pak, tolong lindungi anak saya. Kalau sesuatu terjadi,
Jangan biarkan Arga jadi korban. Pak Lurah semakin curiga. Ia menatap wajah Ratri yang ketakutan, lalu menatap arah hutan. Perlahan kebenaran mulai tersusun di kepalanya. Malam semakin mencekam. Obor-obor dinyalakan. Warga membawa jaring, bambu runcing, dan doa-doa. Mereka bersiap berburu babi ngepet. Sementara itu, di dalam rumah, Surya terduduk lemas. Keringat membasahi tubuhnya. Ia tahu malam ini akan menentukan segalanya antara dirinya, keluarganya, dan perjanjian darah yang telah ia ikat. Obor-obor menyala di sepanjang jalan. Suara gonggongan anjing menggama, dan teriakan warga saling bersahutan. Mereka yakin babi hitam itu bersembunyi di dalam hutan bambu. Pak Lurah Darmo memimpin langsung perburuan. Di tangannya tergenggam keris warisan leluhur, yang diyakini mampu menebas makhluk gaib. Ingat, jangan biarkan ia lolos. Babi itu bukan sembarang hewan. Ia adalah jelmaan manusia yang menjual jiwanya. Serunya lantang. Ratri ikut di antara kerumunan, menggenggam selendang sambil menahan guncangan dalam dadanya. Ia tahu benar siapa yang dikejar warga malam itu. Dalam hatinya, ia diliputi dilema, menyelamatkan suaminya atau membiarkan kebenaran terkuak. Di sisi lain, Surya duduk gemetar di dalam rumahnya. Keringat deras menetes dari pelipis. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Ia tahu wujud babi itu adalah dirinya sendiri. Perut dan tubuhnya saling bertukar. Jika warga berhasil menangkap babi tersebut, habislah sudah hidupnya. Sementara itu, di dalam hutan, beberapa pemuda berhasil menemukan jejak kaki babi besar. Mereka melihat bayangan hitam berlari cepat di antara rumpun bambu. Anjing-anjing penuntun menggonggong semakin keras, berusaha mengepung. "Cepat kejar dia!" teriak salah seorang pemuda. Tiba-tiba terdengar suara jeritan nyaring. Salah satu warga terjatuh. Tubuhnya tercabik oleh tandukan babi hitam yang menyerang membabi buta. Darah mengalir deras di tanah, membuat suasana semakin kacau. Warga lain ketakutan, tapi Pak Lurah mengangkat kerisnya. "Jangan mundur. Kalau kita biarkan, desa ini akan terus dikutuk." Ratri yang menyaksikan dari jauh menutup mulutnya, menahan tangis. Ia melihat dengan jelas mata babi hitam itu penuh dengan rasa sakit, seolah memohon pertolongan. Dan ia mengenali tatapan itu. Itu adalah tatapan suaminya, Surya. Hatinya teriris. Ia ingin berteriak, menghentikan perburuan ini. Namun ketakutan menahan langkahnya. Jika ia bicara, semua akan tahu Surya adalah dalang dari teror ini. Dan itu berarti kehancuran keluarganya. Di rumah, Arga yang terbangun dari tidur tiba-tiba menangis keras. Ia menggeliat, tubuhnya panas, seperti sedang dilanda demam tinggi. Dari matanya yang setengah tertutup, ia seakan melihat bayangan hitam besar berlari, lalu lenyap begitu saja. Ki Wira yang berada jauh di gubuk tuanya mendengus puas. Dengan tongkatnya, ia bergumam, cepat atau lambat, darah anak itu tetap akan jadi kunci. Surya tak akan bisa mengelak dari perjanjian ini. Perburuan semakin sengit. Warga mengepung hutan dengan jaring, menyalakan obor agar babi tak bisa kabur. Teriakan dan doa-doa bercampur dengan suara babi yang meraung kesakitan. Dalam kepanikan itu, tiba-tiba babi hitam itu berhenti di tengah lapangan bambu yang terbuka. Nafasnya terengah, tubuhnya penuh luka. Pak Lurah maju dengan keris terhunus. "Inilah saatnya mengakhiri penderitaan desa kita." Ratri menjerit histeris, berlari ke tengah kerumunan. Jangan bunuh dia." Semua warga terdiam, menatap Ratri dengan heran. Pak Lurah menghentikan langkah, menatap wajah Ratri yang berlinang air mata. "Rat, apa maksudmu? Kenapa kau melindungi makhluk ini?" Ratri gemetar. Kata-kata nyaris tak keluar dari bibirnya. Di balik sorot matanya, ada rahasia besar yang hampir terbongkar. Surya, yang masih duduk di rumah, dalam keadaan lemah, tiba-tiba memuntahkan darah. Tubuhnya kejang. Ikatan antara dirinya dan babi ngepet makin melemah. Dan di tengah hutan, warga menatap Ratri dengan penuh curiga. Malam itu, bukan hanya babi hitam yang menjadi buruan, melainkan juga kebenaran kelam yang mulai terbuka sedikit demi sedikit. Suasana di hutan menegang. Ratri berdiri di depan babi hitam dengan tubuh gemetar. Matanya berkaca-kaca, sementara warga menatapnya penuh curiga. Api obor yang berkobar memantulkan bayangan, menyeramkan di wajah mereka. Pak Lurah Darmo maju selangkah, kerisnya masih terhunus. "Rat, kenapa kau melindungi makhluk ini? Apa yang sebenarnya kau sembunyikan?" Suaranya berat, mencurigakan. Ratri menelan ludah, dadanya sesak.
Pikirannya berkecamuk. Ia ingin jujur, ingin berteriak bahwa babi itu adalah Surya suaminya sendiri. Tapi kata-kata itu seakan terkunci. Aku hanya takut darah semakin banyak tertumpah. Pak, sudahlah, lepaskan saja makhluk ini. Jangan menambah korban. Bisik-bisik warga mulai terdengar. Beberapa memandang Ratri dengan tatapan tajam, seolah-olah ia menyembunyikan sesuatu. Ada pula yang mengangguk, merasa iba dengan ketakutan perempuan itu. Babi hitam itu sendiri hanya berdiri terengah. Matanya merah berair, menatap Ratri penuh rasa sakit. Dari tatapan itu, jelas ada sisa-sisa kemanusiaan yang masih terikat di dalam tubuh hewan itu. Pak Lurah menghela napas panjang. Makhluk ini sudah membunuh. Kalau kita biarkan, desa ini takkan pernah tenang. Ratri, aku tahu kau orang baik, tapi jangan sampai belas kasihmu menutup mata dari kebenaran. Ia mengangkat kerisnya tinggi-tinggi, siap menebas. Ratri berteriak, jangan. Tubuhnya refleks menghalangi babi hitam itu. Beberapa warga kaget, sebagian lagi langsung menariknya ke samping. Namun tangisan Ratri membuat mereka ragu untuk menyerang. Sementara itu, di rumah, Surya menggeliat di lantai. Tubuhnya penuh luka memar, seakan menanggung setiap serangan yang diterima wujud babi di hutan. Napasnya tersengal, darah segar keluar dari mulutnya. Ia sadar, ikatan dengan pesugihan semakin rapuh. Jika babi itu mati, ia juga akan lenyap. Arga yang masih demam merintih di tempat tidurnya. Tiba-tiba, matanya melotot, tubuhnya kejang. Ia berteriak dengan suara yang bukan miliknya dalam, berat, menyeramkan. Darah anak ini. Dingsil, tetangga yang membantu menjaga Arga, menjerit ketakutan lalu berlari keluar rumah. Suara teriakannya sampai ke telinga beberapa warga di hutan, menambah kepanikan. Di gubuk tuanya, Ki Wira tertawa pelan, matanya menyala dalam kegelapan. Sudah saatnya, ikatan tumbal harus dipenuhi. Tidak ada yang bisa melawan kehendak perjanjian. Ia mulai membaca mantra, meniup asap dupa yang semakin pekat. Kembali di hutan, babi hitam itu tiba-tiba meraung keras, membuat obor-obor bergoyang seakan diterpa angin besar. Beberapa warga jatuh tersungkur ketakutan. Pak Lurah hampir kehilangan keseimbangan, namun tetap menggenggam keris erat-erat. Dalam kekacauan itu, babi hitam menyeluduk ke arah kerumunan, melukai dua pemuda hingga mereka terlampar. Darah berceceran di tanah. Warga panik, sebagian melarikan diri, sebagian lagi berusaha melawan. Ratri menjerit histeris, hentikan cukup. Suaranya serak, penuh keputusasaan. Pak Lurah menoleh ke arahnya dengan tatapan penuh kecurigaan. Rat, ada apa sebenarnya denganmu? Mengapa kau begitu melindungi makhluk ini? Jangan-jangan. Kalimat itu terhenti, karena tiba-tiba babi hitam berlari kencang ke arah hutan yang lebih dalam. Menghilang di balik gelapnya malam. Warga hanya bisa mengejar dengan obor, namun jejaknya segera lenyap. Keheningan menyelimuti. Semua mata kini tertuju pada Ratri. Suasana tegang, seolah-olah kebenaran sudah berada di ambang terbongkar. Pak Lurah menurunkan kerisnya perlahan. Ratri, ada hal besar yang kau sembunyikan, bukan? Ratri terdiam. Air matanya jatuh, dan dalam hati ia tahu, ia tak bisa lagi terus berbohong. Ketegangan di hutan masih membekas. Warga kembali ke rumah masing-masing dengan wajah muram dan hati penuh curiga. Namun, di rumah Surya, suasana jauh lebih mencekam. Arga terbaring di tikar dengan tubuh menggigil hebat. Napasnya tersengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding adalah matanya yang sesekali berubah hitam pekat, lalu kembali normal. Dari mulutnya keluar gumaman aneh bahasa yang tidak dimengerti siapapun. Ratri duduk di samping anaknya, memeluk erat sambil menitikkan air mata. Nak, bertahanlah, ibu ada di sini. Tangannya bergetar, hatinya hancur menyaksikan penderitaan itu. Surya, yang tubuhnya masih lemah dengan luka-luka misterius, berusaha bangkit. Ia mendekati Arga, tangannya terulur. Tapi begitu menyentuh dahi anaknya, Arga menjerit keras, seolah terbakar. Jangan sentuh aku. Suara itu bukan suara anak kecil, melainkan suara berat dan penuh kebencian. Ratri terlonjak, Surya tertegun. Tatapan Arga kini menancap lurus ke arah ayahnya. Kau yang menyerahkan darahmu untukku. Kata-kata itu menghantam seperti petir. Surya terdiam, tubuhnya gemetar. Ratri menatapnya dengan wajah pucat. Pertanyaan besar muncul di benaknya. Apa maksudnya, Surya? Suaranya lirih, penuh rasa takut. Surya ingin menjawab, tapi tenggorokannya terkunci.
Ia hanya menunduk, air mata jatuh. Dalam hati ia tahu, rahasia pesugihan itu pelan-pelan mulai terungkap melalui tubuh anaknya sendiri. Di luar rumah, warga yang baru pulang mendengar jeritan Arga. Mereka mulai berbisik-bisik lagi. Suara itu bukan suara anak kecil. Aku dengar juga. Suara siapa itu? Jangan-jangan keluarga Surya yang menyembunyikan sesuatu. Pak Lurah yang berjalan paling belakang berhenti, menatap rumah Surya dengan curiga. Ia lalu memberi tanda pada dua pemuda. Kita perhatikan baik-baik keluarga itu. Jangan sampai desa ini hancur karena rahasia mereka. Di sisi lain, Ki Wira duduk di gubuknya, tertawa dengan suara serak. Asap dupa makin pekat mengepul, memenuhi ruangan. Tumbal sudah mulai menerima roh. Sebentar lagi, pintu sepenuhnya terbuka. Matanya memerah, bibirnya berlumuran darah dari ritual yang baru saja ia lakukan. Kembali ke rumah Surya, Arga kini terdiam. Tubuhnya lemas, namun wajahnya tetap menyeramkan. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Aku haus, darah-darah. Ratri menutup telinganya, menahan tangis. Cukup, jangan lagi, nak, ibu mohon. Surya, dengan suara pecar, akhirnya berkata lirih, Ratri, aku harus jujur. Semua ini salahku. Ratri menoleh dengan mata membesar. Apa yang kau lakukan, Surya? Sebelum Surya sempat menjawab, tiba-tiba pintu rumah mereka berderak keras. Seakan ada yang mendorong dari luar. Lampu minyak bergetar, bayangan di dinding menari liar. Suara ketukan keras menggema. Dum, dum, dum. Suara itu diikuti teriakan seorang warga dari luar. Surya, Ratri, buka pintu. Kami harus bicara. Ratri dan Surya saling berpandangan dengan wajah pucat. Arga kembali menggeliat, lalu tertawa kecil dengan suara yang bukan miliknya. Mereka sudah datang. Mereka akan tahu siapa kita sebenarnya. Suasana makin mencekam. Rahasia Surya berada di ambang terbongkar, sementara waktu untuk menyelamatkan Arga semakin menipis. Ketukan keras di pintu rumah Surya membuat suasana semakin tegang. Ratri menatap suaminya dengan wajah penuh ketakutan, sementara Surya hanya terdiam. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Dari luar, suara Pak Lurah terdengar lantang, Surya, kami tahu ada yang tidak beres. Buka pintu ini sekarang, sebelum kami paksa masuk. Ratri memeluk Arga yang masih terbaring lemah dengan tatapan mata hitam pekat. Bocah itu terkekeh pelan. Suaranya terdengar seram. Buka saja, biar semua tahu. Surya menarik napas panjang. Ia sadar, jika pintu terbuka, aib yang disimpannya bertahun-tahun akan terkuak. Namun jika ditutup rapat, desakan warga hanya akan semakin kuat. Akhirnya, dengan langkah gontai, ia membuka pintu. 3 orang pemuda bersama Pak Lurah masuk dengan wajah tegang. Lampu minyak di ruang tengah bergetar. Bayangan mereka memanjang di dinding. Pak Lurah menatap lurus ke arah Surya, katakan jujur. Apa yang terjadi pada keluargamu? Suara jeritan anakmu. Itu bukan suara biasa. Sebelum Surya sempat menjawab, tiba-tiba Arga tertawa keras. Matanya yang hitam menatap Pak Lurah. Aku bukan anak biasa. Aku adalah daging tumbang dari perjanjian ayahku. Semua yang ada di ruangan itu tertegun. Ratri menjerit, menutup telinga seolah tak ingin mendengarnya. Pak Lurah melangkah maju dengan wajah penuh kecurigaan. Surya, apa maksud ucapan anakmu barusan? Surya terdiam, tubuhnya lemas. Suara serak keluar dari bibirnya, aku melakukan kesalahan besar. Saat Arga lahir, aku takut miskin, takut tidak bisa memberi makan keluargaku. Lalu aku mendatangi Ki Wira. Nama itu membuat wajah Pak Lurah berubah pucat. Ki Wira, kau gila. Surya, kau tahu dia dukun pesugihan terlarang. Surya menunduk. Aku tergoda. Ki Wira bilang, jika aku memberikan darah pertama anakku saat lahir, hidupku tak akan pernah kekurangan. Dan aku melakukannya. Darah Argaku berikan pada ritual itu. Tangis Ratri pecah. Ia jatuh berlutut sambil menatap suaminya dengan mata penuh luka. Surya, bagaimana bisa kau korbankan anakmu sendiri? Arga kembali tertawa. Tubuhnya bergetar keras. Suara yang keluar dari mulutnya kini terdengar seperti bisikan banyak orang sekaligus. Kini roh itu menuntut balas. Tubuhku bukan lagi milikku. Aku milik mereka. Para pemuda mundur ketakutan. Salah satunya berbisik, ini bukan manusia lagi. Pak Lurah menatap tajam Surya, keserakahanmu membawa bencana. Kita harus hentikan ini sebelum desa kita hancur. Namun tiba-tiba, suara teriakan panjang menggema dari luar rumah.
Warga yang berkumpul di depan rumah berlarian panik. Salah satu dari mereka berteriak, "Ada bayangan hitam besar di hutan." Ia menuju desa. Pak Lurah menoleh dengan wajah pucat, lalu kembali menatap Surya. "Kau lihat apa yang sudah kau lepaskan? Roh pesugihan itu keluar, dan ia akan menjemput tumbalnya." Di dalam rumah, Arga mendadak terangkat dari tikarnya. Tubuhnya melayang beberapa jengkal dari lantai. Matanya memerah. Mulutnya terbuka lebar mengeluarkan jeritan melengking. Ratri memeluk Surya dengan ketakutan. Surya hanya bisa berlutut, menangis, menyesali perbuatannya. "Ampuni aku sudah menghancurkan segalanya." Dan di luar rumah, suara langkah berat semakin mendekat, seperti sesuatu yang bukan berasal dari dunia manusia. Jeritan warga di luar rumah, Surya menggema di seluruh desa. Arga masih melayang dengan mata merah membara, tubuhnya kaku. Sementara, bayangan hitam raksasa mulai terlihat di pinggir hutan. Pak Lurah menatap ke arah Surya dengan wajah tegang. "Ini ulahmu, Surya. Roh pesugihan itu sudah keluar, ia datang menjemput tumbalnya." Surya hanya bisa menunduk. Tubuhnya bergetar hebat. Aku tak tahu akan sejauh ini." Ratri berusaha menarik Arga ke pelukannya. Namun bocah itu seperti dikendalikan kekuatan tak kasat mata. Dari mulut Arga keluar suara serak yang bukan miliknya. Tumbal sudah dipanggil. Tak ada yang bisa menghentikan. Dari luar, warga yang ketakutan berlarian. Beberapa pemuda mencoba menghadang bayangan hitam itu dengan obor. Namun api mereka padam seketika. Suara berat seperti gemuruh terdengar, membuat tanah bergetar. Pak Lurah menggertakkan giginya. "Kita harus mencari Ki Wira. Hanya dia yang tahu cara menutup pintu antara dunia ini dan dunia roh." Mendengar nama itu, Surya terbelalak. "Tidak. Aku tak mau bertemu lagi dengan dia. Dialah yang membuatku terjebak dalam semua ini." Ratri menoleh dengan marah. Air matanya bercucuran. "Suryan, karena keserakahanmu, anak kita jadi begini. Jika itu satu-satunya cara, maka kita harus lakukan." Tiba-tiba, pintu rumah berderak keras. Sesuatu dari luar mencoba masuk. Bayangan hitam itu menyusup lewat celah-celah, menempel di dinding, meluas, hingga ruangan semakin gelap. Warga yang ada di luar menjerit, ada yang jatuh pingsan, ada pula yang nekat berlari ke hutan untuk menjauh. Arga mendadak terhenti di udara. Matanya memandang kosong ke arah bayangan itu. Lalu dengan suara bergema ia berkata, "Ayah, waktumu hampir habis." Mereka menagih janji. Surya jatuh berlutut, tangannya gemetar menutupi wajah. Aku rela. Ambil aku saja, jangan anakku." Namun suara dari bayangan itu menjawab, "Perjanjian tak bisa diganti. Yang dipilih tetap harus dibayar dengan darahnya." Pak Lurah segera memberi aba-aba pada dua pemuda. "Cepat, cari Ki Wira di gubuknya. Katakan padanya ini soal hidup dan mati desa kita." Mereka berlari menembus kegelapan. Sementara di dalam rumah, suasana semakin mencekam. Ratri menjerit, memeluk kaki Arga yang melayang. "Tidak, jangan ambil anakku. Tolong." Bayangan itu semakin pekat, memenuhi langit-langit rumah. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti ratusan bisikan yang datang dari segala arah. Tiba-tiba, salah satu warga yang ketakutan di luar menyalakan kembang api kecil yang tersisa dari pesta desa sebelumnya. Ledakan cahaya membuat bayangan itu mundur sejenak, menjerit nyaring. Arga terjatuh ke lantai, tubuhnya menggeliat, seolah ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Ratri bergegas mendekapnya, namun Arga menatapnya dengan mata setengah merah. "Ibu, aku sakit, mereka masih di dalam tubuhku." Pak Lurah menatap Surya tajam. "Jika Ki Wira tidak segera datang, anakmu, dan mungkin seluruh desa ini, akan binasa." Di kejauhan, suara gonggongan anjing bergema, menandakan sesuatu atau seseorang sedang mendekat dari arah hutan. Apakah itu Ki Wira, atau justru sesuatu yang lebih buruk? Suara gonggongan anjing semakin keras, bercampur dengan langkah tergesa di tanah berpasir. Di tengah kegelapan yang mulai menelan desa, dua pemuda akhirnya muncul kembali. Wajah mereka pucat, nafas tersengal. "Pak Lurah," teriak salah satunya, "kami menemukannya. Ki Wira, dia datang." Sosok tua dengan tongkat kayu, tubuh kurus terbungkus jubah hitam, muncul perlahan dari balik kabut. Wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam menyala, seolah mampu menembus kegelapan. Dialah Ki Wira, dukun tua yang dulu menuntun Surya pada jalan pesugihan. Surya segera mundur, wajahnya pucat pasi.
Tidak, jangan biarkan dia masuk. Aku tak mau melihatnya lagi. Namun Ratri menoleh dengan amarah bercampur putus asa. Diam, Surya. Ini satu-satunya harapan kita. Ki Wira masuk ke dalam rumah, menatap Arga yang tergeletak lemah di lantai dengan mata masih berkilat merah. Bayangan hitam yang menempel di langit-langit bergetar, seolah gusar dengan kehadirannya. Hamem, gumam Ki Wira lirih. Sudah terlalu jauh, kau membuka pintu itu. Surya, sekarang roh-roh menagih. Lebih dari sekadar tumbal. Suara berat bergema dari bayangan hitam, pengkhianat. Kau yang pernah membukakan jalan bagi kami, kini ingin menutupnya kembali. Ki Wira mengangkat tongkatnya, mengetuk lantai 3 kali. Getaran halus menyebar, membuat bayangan itu terhuyung mundur. Aku memang membuka jalan itu, tapi aku juga yang bisa menutupnya, asal harga yang tepat dibayar. Pak Lurah mendekat, wajahnya penuh kekhawatiran. Ki Wira, apa yang harus kami lakukan? Warga ketakutan. Desa ini akan musnah jika tidak segera dihentikan. Ki Wira menatap Surya dalam-dalam. Harga ini harus dibayar oleh orang yang membuat perjanjian. Hanya darah Surya yang bisa menutup pintu ini. Ratri terperanjat. Tidak. Jika Surya mati, bagaimana dengan kami? Bagaimana dengan Arga? Ki Wira menggeleng pelan. Jika pintu tidak ditutup, maka bukan hanya Surya, anakmu, bahkan seluruh desa akan menjadi korban. Roh-roh itu akan menelan semua jiwa. Surya jatuh berlutut, air matanya menetes. Aku tak mau mati, tapi aku juga tak sanggup melihat anakku jadi tumbal. Arga menggeliat di pelukan ibunya. Dengan suara lirih bercampur isar, ia berbising, "Ayah, tolong jangan biarkan mereka ambil aku." Kalimat itu menusuk hati Surya. Ia menutup wajahnya. Tubuhnya bergetar hebat. Semua orang menatapnya, menunggu keputusannya. Bayangan hitam mendesis marah. Dinding rumah berderak, atap bergetar. Jangan dengarkan dukun tua itu. Janjimu hanya bisa ditebus dengan tumbal yang sudah dipilih. Anak itu milikku. Ki Wira menghentakkan tongkatnya sekali lagi. Cahaya merah samar keluar dari lantai, membentuk simbol-simbol kuno. Cepat, Surya, putuskan sekarang. Kau serahkan nyawamu, atau anakmu akan diambil untuk selamanya. Ruangan semakin panas, udara terasa menyesakkan. Ratri memeluk Arga erat, menangis terseduh. Pak Lurah menggenggam kerisnya, siap berjaga-jaga. Warga di luar hanya bisa berdoa, mendengar dentuman Anet dari dalam rumah. Surya menatap istrinya, menatap anaknya, lalu menatap Ki Wira, wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang tak terbendung. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kalau itu satu-satunya cara, maka biarlah aku yang menebusnya." Bayangan hitam menjerit marah, sementara Ki Wira bersiap melakukan ritual terakhir. Suasana di dalam rumah itu berubah semakin mencekam. Api pelita bergetar, seolah diterpa angin dari dunia lain. Bayangan hitam di langit-langit berputar liar, menjerit marah, menggaung seperti ribuan suara bersatu. Ki Wira menancapkan tongkatnya ke lantai. "Kita mulai sekarang, sebelum roh-roh itu semakin kuat." Surya, dengan wajah pucat penuh keringat dingin, maju perlahan. Ratri menahan tangannya dengan gemetar. "Surya, jangan. Harus ada cara lain." Mata Surya berair, namun ia memaksa tersenyum tipis pada istrinya. "Ratri, semua ini salahku. Aku yang serakah. Aku yang membuka pintu itu. Kalau aku terus hidup, Arga tidak akan pernah aman." Arga merintih lemah, namun kali ini matanya menatap ayahnya dengan kesadaran penuh. "Ayah, jangan tinggalkan aku." Suara kecil itu menusuk jantung Surya. Ia hampir goyah. Namun Ki Wira mendekat, suaranya tegas namun dingin. "Jika kau mundur sekarang, roh itu akan mengambil anakmu malam ini juga. Pilihannya hanya dua, darahmu atau jiwa anakmu." Pak Lurah yang sejak tadi berdiam diri, akhirnya maju dengan mata merah berkaca-kaca. "Surya, aku mohon, jangan biarkan semua orang di desa ini binasa karena kesalahanmu. Tunjukkan bahwa kau masih punya hati." Bayangan hitam mendesis, tubuhnya semakin besar, memenuhi hampir seluruh ruangan. "Jangan dengarkan mereka. Aku memberimu kekayaan, aku memberimu kehormatan. Janjimu belum lunas, Surya. Yang harus kau serahkan hanyalah anakmu, tumbal itu yang paling manis." Surya menutup telinga, berlutut, menangis keras. Tubuhnya bergetar hebat. "Kenapa? Kenapa aku begitu bodoh?" Ki Wira mulai menyiapkan sesaji kecil, kendi tanah liat berisi air, bunga 7 rupa, dan sebilah keris kecil berbalut kain merah.
Ia meletakkannya di tengah simbol-simbol kuno yang menyala samar di lantai. "Surya," ujar Ki Wira, "letakkan tanganmu di atas keris ini. Biarkan darahmu menetes ke tanah. Dengan begitu pintu akan tertutup dan roh-roh itu tak akan bisa lagi menagih." Ratri menjerit, memeluk Surya dari belakang. "Jangan, aku tidak sanggup kehilanganmu." Surya menoleh, menatap istrinya dengan tatapan terakhir penuh cinta. "Ratri, jagalah Arga. Katakan padanya, aku tidak pernah meninggalkannya. Aku hanya membayar kesalahanku." Tangisan Ratri pecah. Ia tak mampu berkata-kata lagi. Surya mengangkat keris itu dengan tangan gemetar. Bayangan hitam melompat turun, berusaha merebut Arga, namun cahaya dari simbol-simbol itu membakar tubuhnya, membuat ia menjerit kesakitan. "Cepat, Surya, waktumu tinggal sedikit," teriak Ki Wira. Dengan teriakan penuh kepasrahan, Surya menancapkan keris itu ke dadanya sendiri. Darah memancar, jatuh ke tanah, membasahi simbol-simbol merah di lantai. Seketika itu juga, cahaya terang meledak memenuhi ruangan. Jeritan bayangan hitam menggema panjang, sebelum akhirnya tercerai-berai menjadi abu gelap yang lenyap ditelan angin. Arga menjerit, tubuhnya terlepas dari belita, tak kasat mata. Ratri langsung memeluknya, menangis histeris. Pak Lurah menunduk dalam, menggenggam kerisnya erat. Sementara itu, Ki Wira menutup mata, menghela napas berat. Sudah selesai, tapi harga yang dibayar sangat mahal. Surya terbaring di lantai, matanya setengah terbuka, bibirnya tersenyum lemah. Ia menatap sekali lagi ke arah istri dan anaknya, lalu menghembuskan napas terakhir. Ratri menjerit pilu. "Surya!" Malam itu, desa akhirnya terbebas dari teror roh pesugihan. Tapi harga penebusannya adalah nyawa seorang ayah yang memilih mengorbankan dirinya demi anaknya. Fajar perlahan merekah di langit timur, menggantikan malam yang penuh teror. Desa yang semalaman diguncang jeritan gaib kini sunyi, seolah ikut berduka atas peristiwa yang baru saja terjadi. Di rumah Surya, tubuhnya sudah dibaringkan dengan kain putih sederhana. Wajahnya tampak damai, seperti seseorang yang akhirnya bebas dari belenggu panjang. Namun di sisi lain, tangisan Ratri tak pernah berhenti sejak ia kehilangan suami tercintanya. Arga duduk terpaku di dekat tubuh ayahnya. Matanya masih sembab, tetapi kini tak lagi ada belitan gaib yang merenggut tubuhnya. Bocah itu meraih tangan ayahnya yang dingin, berbisik lirih. "Ayah, aku janji akan jadi anak yang kuat. Aku tidak akan mengecewakanmu." Pak Lurah dan beberapa warga desa datang melayat. Wajah mereka menunduk, penuh penyesalan. "Kami semua berutang pada Surya," ucap Pak Lurah dengan suara berat. "Kalau bukan karena pengorbanannya, mungkin desa ini sudah jadi sarang iblis." Ki Wira, yang duduk bersila di sudut ruangan, menutup matanya sambil mengusap jenggot putihnya. Roh itu sudah terkunci. Pintu gaib yang terbuka telah ditutup dengan darah. Seorang manusia yang rela menebus dosa. Tapi ingatlah, jangan pernah ada lagi yang tergoda oleh janji pesugihan. Karena setiap janji iblis selalu berakhir dengan penderitaan. Hari itu, Surya dikuburkan dengan doa dan tangisan. Angin bertiup lirih di pemakaman desa, seolah alam pun turut merasakan kehilangan seorang ayah yang akhirnya menebus kesalahan dengan nyawanya. Ratri berdiri di sisi makam, wajahnya pucat, matanya bengkak. "Aku akan menjaga Arga. Aku akan terus hidup demi anakmu," katanya lirih sambil menyentuh nisan suaminya. Malam tiba, desa sudah tenang, tak ada lagi suara gaib atau bayangan hitam yang menghantui. Namun di kamar Arga, bocah itu terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara lembut yang sangat dikenalnya. "Arga!" Ia membuka mata. Di tepi ranjang, berdiri sosok samar ayahnya. Surya, wajahnya tersenyum lembut. Tubuhnya berkilau redup seperti cahaya bulan. "Ayah!" Suara Arga bergetar. Surya mengangguk, mendekat dan mengelus kepala anaknya. "Jangan takut, Nak. Aku tidak pergi jauh. Aku akan selalu ada di hatimu, menjaga langkahmu. Jadilah orang yang baik. Jangan ulangi kesalahan ayah." Air mata Arga mengalir. Ia mencoba meraih ayahnya, tapi sosok itu semakin memudar. "Ayah, jangan pergi." Surya tersenyum untuk terakhir kali. "Aku bangga padamu, Arga. Ingat, aku selalu mencintaimu." Sosok itu lalu hilang, meninggalkan hanya keheningan malam. Arga menatap kosong, namun di dalam hatinya ada kekuatan baru, keyakinan untuk hidup lurus, menjauhi jalan gelap yang pernah dipilih ayahnya. Keesokan harinya, hidup perlahan kembali normal.
Ratri bekerja keras untuk membesarkan anaknya. Desa pun kembali tenteram. Meski kisah tentang pesugihan, Surya menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun sebagai peringatan. Kekayaan instan selalu menuntut harga yang tak pernah sepadan. Dan di setiap malam sunyi, saat angin berhembus lembut melewati rumah kecil itu, Aga kadang merasa ada tatapan hangat yang menjaganya dari jauh. Tatapan seorang ayah yang telah menebus dosa dengan cinta.